teman-teman otomotif, balik lagi sama gua, channel gua. Kali ini gua mau nge-review mobil nih, tapi bukan modifikasi. Di sini gua mau nge-review mobil bekas. Ada tips kalau mau beli mobil bekas tuh apa aja sih yang perlu diperhatikan, dicek segala macamnya. Nah, gue udah ada narasumbernya nih, sama Om Anto. Yuk kita ketemu sama Om Anto buat nanya-nanya. Om, boleh sabar dulu? Oke. Selamat siang. Asik. Nah, Om Anto nih udah lama nih dia nih main mobil bekas jual beli. Nah, kita bisa cari info tips-tipsnya nih, boleh kali berbagi Om Anto. Kalau mau nyari mobil second tuh apa aja sih yang harus dicari tahu, dicek, diperhatikan kondisi segala macam, surat-surat segala macam, kondisi mobil. Mungkin Om Anto bisa ngasih di tips berbagi ke teman-teman semua. Kalau untuk cari mobil second sih yang utama ya harus lihat kelengkapan suratnya dulu. Surat-surat ya. Surat-surat dan apa? Cek nomor rangka, nomor mesin mobilnya sesuai dengan surat-surat atau enggak. Ya kalau kita kebetulan beli mobil second langsung atas nama sendiri, ya 100% aman lah. Jadi kita bisa langsung lihat kelengkapan suratnya, ya berupa STNK, BPKB, faktur, ataupun juga sertifikat NIK-nya. Itu harus komplit tuh Om ya, maksudnya? Harus komplit. Komplit buat kan kadang agak jarang tuh faktur ya. Faktur kadang-kadang mobil faktur udah nggak ada. Tuh gimana tuh Om, kalau misalkan faktur yang ada yang nggak ada gitu? Sebenarnya kalau itu juga suatu keharusan kelengkapan. Kalau seandainya ada konsumen beli secara kredit kan kita harus kerjasama sama leasing. Oh gitu ya. Biasanya harus komplit. Soal faktur gimana Om? Enaknya nih? Ya kalau misalnya kelengkapannya seandainya fakturnya hilang atau tidak ada, biasanya harus bikin legalisir faktur itu sendiri dari Polda. Bikin ulang lagi, ngeluarin lagi, nerbitin lagi ya. Nah, baru bisa untuk proses kredit di leasing. Tapi seandainya kita beli mobil second belum atas nama sendiri, masih nama orang lain, itu yang harus kita waspadai. Biasanya kita cek dulu dari plat nomornya dengan aplikasi yang langsung online ke Polda atau ke samsat daerah masing-masing. Ada aplikasinya, jadi kita bisa nanti dapat hasil identifikasi mobil tersebut, misalnya nomor sekian-sekian, mobilnya merek apa, pajaknya sampai kapan, warnanya apa, jelas pasti ketahuan. Disesuaikan semua jadinya. Ya, ada aplikasinya bisa kita download. Nah, ini bagian mesin nih. Kebetulan mobil yang gua review buat ini nih Toyota Rush tipe apa? TRD Sportivo ya, manual 2014. Boleh nih Om Anto, kalau untuk bagian mesin kira-kira apa aja yang perlu diperhatikan nih, dicek ya, maksudnya mobil ini masih dalam kondisi oke lah gitu, nggak terlalu banyak ngerapihin kalau kita mau beli mobil tuh, dan lagi kan lumayan. Nah, ini kondisi yang idealnya tuh yang seperti apa sih, boleh Om tipsnya? Ya secara garis besar, kalau kondisi mesin kita lihat secara kasat mata ya mesinnya kering, tidak ada rembesan di bawah. Kita lihat colokan olinya takarannya sesuai apa berkurang, dan kita coba hidupkan mesinnya apakah ngebul atau tidak. Juga dilihat dari botol cadangan air radiatornya berkurang atau tidak. Gitu ini. Kalau yang kurang normal, berarti bagus lah cadangan kondisinya. di botol radiatornya
normal, tidak berkurang sama sekali juga dicolokkan. Oh, udah ada tanda-tanda rembes-rembes gitu, patut diwaspadai juga tuh, Om ya. Waspadai. Kita harus cek lebih detail lagi ya. Detail lagi. Nah, sekarang kita masuk bagian interior nih. Ayo Om. Boleh Om, nih infonya. Ini mobil ras nih kan. Ras tipe tertinggi ya kebetulan ya Om ya. Tipe tertinggi TRD Sportivo. TRD Sportivo. Wah dulu, halo nih teman-teman. Gue dulu punya ras nih 2011, interiornya masih krem. Nah ini 2014 udah abu-abu Om ya. Udah abu-abu. Ini kebetulan juga makanya ras. Kali ada teman-teman yang pengen lagi nyari Toyota Rush. Wah ini kondisi sih kalau gue lihat oke juga nih 2014 nih. Ya tinggal pakai. Wah udah mantep nih. Ntar ada foto-fotonya, ada videonya juga interior. Buat interior juga bisa dilihat lah. Kali ada yang minat juga nih. Oke Om, gimana Om nih? Interior kira-kira apa nih? Harus kelihatan mobil ini awet, apik tuh. Gimana Om? Boleh kasih tipsnya? Sebenarnya juga bergantung dari kilometer pemakaian ya. Oh iya, kilometer bener, pemakaian kilometer. Biasanya dari referensi dealer resmi, maksimal pemakaian dalam setahun itu 20.000 km. Untuk setahun? Setahun berapa? 20.000 ya, itu standarnya ya? Standar dari bengkel resmi. Nah, kalau dari situ bisa ketahuan apakah yang jual mobil itu kilometernya asli atau tidak, bisa ketahuan dari interior dalamnya. Jadi kilometer bisa dimainin juga ya? Bisa. Nah, makanya kita juga harus perhatiin Dan emang bisa dicek dari buku servisnya kalau masih ada buku servis. Takutnya iya. kan kalau buku servisnya udah nggak ada, repot kita ngeceknya kemana. Ya kita bisa lihat dari kasat mata dari kondisi interior dalam mobilnya lah. Kalau interior dalam mobilnya udah lecek, udah banyak cacatnya, elektriknya banyak yang rusak, nggak berfungsi, setirnya juga udah kendor, kulitnya ya. plafonnya udah kotor, itu pasti mobil udah capek. Capek tuh maksudnya udah sering Jarak pakai jauh. gitu terus ya. Ya maaf, mungkin karena sekarang banyak taksi online mungkin bekas taksi Kemungkinan online. bekas pakai Iya, taksi online juga. harus diwaspadai juga. Nah ini kita bisa lihat juga nih fungsi-fungsi ini juga pasti harus dicek nih Om ya. Iya. Fungsi elektriknya, elektrik nih. vehicle-nya, Ini power window, nah ini kebetulan mobil udah restract, retract nih. Nah ini kita bisa cek. otomatis lipat, buka-lipat. Nah ini udah bisa dari sini masih fungsi nih. Nah ini untuk sebelah kirinya masih fungsi semua. Itu perlu diperhatikan ya, apalagi yang bawaan standarnya udah seperti itu ya. Terus nih power window, Power window, electric mirror, masih fungsi tombol semua nih. setir untuk tip. Oh ini ya. Iya kalau udah bawaan aslinya seperti ini ya harusnya sih emang masih fungsi. Kalau nggak fungsi berarti ya itu pemakaiannya, berarti kita bisa menilai pemakaiannya ya dia sebelumnya rapi atau tidaknya kayak gitu kurang Apik lebihnya. atau enggak. Laler masuk nih, mau ikutan dia kayaknya. Terus AC ini Om, kayaknya kan ya jalanan sekarang macet. Waduh kalau AC nggak seimbang, nggak bisa ngademin hati, nggak dingin AC-nya nih. Nah, tipsnya gimana Om? Apakah AC itu pengaruh untuk misalkan mobil bekas ini AC itu sedinginnya tuh normalnya sih gimana sih, kan beda pastilah mobil baru ya. Nah kira-kira gimana, ada tips nggak kalau untuk AC Om? Sebenarnya sih AC gampangnya kalau untuk mobil bekas, AC itu panel elemen-elemennya berjalan dengan normal. Seperti kalau kita hidupin AC, extra fan-nya masih jalan, idle up-nya masih jalan. Dan kita nyoba mesin hidup, AC hidup, kita mencoba di dalam semua tertutup. Kalau normal, kalau di dalam kabin udah suhunya udah dingin, pasti extra fan-nya mati sendiri, otomatis extra fan-nya mati.
Nanti kalau udah mulai terasa panas nggak dingin, dinginnya berkurang, extra-fan-nya akan hidup lagi. Dan yang itu yang berfungsi untuk AC-nya itu normal, dinginnya ya? normal. Gitu. Kalau otomatis extra fan atau idle up-nya udah berfungsi, ya siap-siap untuk diservis. Untuk ada budget tersendiri untuk servis AC-nya. Oke. Nah, sekarang kita ke bagian baris kedua, baris ketiga nih. Ini unitnya kan pakai taras nih. Bisa dilihat kan AC udah double nih. AC double. Nah, ini tadi yang dibilang sama Om Anto untuk interior bisa dilihat juga dari apik enggaknya si pemakai sebelumnya nih. Nah, ini kita bisa lihat nih dashboard. Dashboard apa? Plafon nih, plafon. Plafonnya tuh, wih, kayaknya gue bilang tadi, nih mobil cakep beneran dah. Gue aja ngeliat mobil nih, ingat mobil gue dulu, jadi pengen punya lagi. Aduh, nih, ya kan plafonnya bersih nih. Nah, Om boleh nanya nggak Om? Siap. Ini kursi belakang nih Om. Ya, Setahu saya dulu keras itu kursi belakang kayaknya nggak ada. Nah ini ada nih. Apa emang udah yang tahun mudahan udah ada ini apa tambahan gitu? Boleh dijelasin nggak? sebenarnya untuk tahun-tahun dari 2000 mulai keluar RAS 2007 sampai 15 sih. RAS itu aslinya kursinya 2 baris. Kecuali Terios, kalau Terios sudah 3 baris. Oh kalau untuk Daihatsu Teriosnya Udah 3 baris 3 ya? baris. Oh, oke gitu. Bawaan pabrik. Ya kemarin saya kebetulan dapatnya udah 3 baris, ya bisa buat nilai plus lah buat konsumen yang ngebeli. Jadi Iya. ya mungkin kalau untuk yang keluarganya besar ya udah nggak repot-repot lagi harus beli Iya. bangku kan, udah siap Udah sedia. muat juga di belakang ada tempat. Iya. Ini kalau kayak gini emang ada yang jual berarti apa harus di dealer resmi atau aksesoris pun ada? Di dealer resmi bisa beli, tapi otomatis harganya kan pasti lebih Ya, mahal daripada biasanya seperti kita itu, beli di luaran, di aksesoris atau di apa toko-toko Online pembuat gitu ya? jok. Iya, Online shop juga mungkin ada ya? ada. Nah, ini buat kaki-kaki. Oh iya, tadi gue sempet ngobrol nih sama Om Anto. Nah, soal kilometer itu tuh bisa terlihat juga dari ban. Banyak pengaruh. Nah, jadi kalau misalnya kilometernya terus dikit tapi bannya udah mulai botak, sebenarnya tanda tanya Om ya. Iya. Kalau kondisi-kondisi kayak gitu tuh. Seharusnya kalau misalnya di kilometer di odometer di speedometernya misalnya masih 50.000 atau 60.000, itu bannya ya masih bisa sekitar 60%, 70% lah, tingkat ketebalannya masih oke lah buat dipakai. Imbangnya segitu ya harusnya ya. Nah, ini Dan biasanya di apa kode bannya juga ada kode tahun pembuatan keluar sesuai pakai ya. pemakaian mobil, tahun mobilnya bisa kelihatan. Iya, bener-bener. dari situ. Nah itu sih ya info tambahan aja buat kondisi mesin. Kalau kilometernya takut kita dibohongin diputer, kita bisa ngelihat juga dari kondisi ban, terus interior tadi kita bisa lihat bagus apa enggak, rapi apa enggak, setirnya kondisinya, kendor. bener. Nah ini sekarang gini Om, kan ada kondisi kadang kalau nemuin nih, saya nemuin kalau setir di back belok itu kayaknya di rak setir ya. Nah, jadi kalau kondisi kaki bicara kaki itu rak setir, long tie-nya, join stabilizer segala macam. Nah ini ada tips nggak atau mungkin biar Om ya namanya beli mobil second pasti ketemu ada kondisi-kondisi seperti itu kan. Nah boleh ngasih tips nggak nih Om? Ya sebenarnya kalau untuk tahu yang seperti disebutkan tadi harus dicoba jalan. Dan jalannya jangan di jalan yang mulus, harus jalan agak kasar gitu ya, berketahuan tuh bunyi apa enggaknya. Ya, dari situ bisa ketahuan rak setirnya bunyi, udah harus servis apa enggak. Terus kalau belok patah bunyi enggak as rodanya. Sebenarnya gitu. itu aja. Tapi kalau untuk pedagang mobil bekas biar lebih efisien dari biaya, kalau
hal yang tadi udah harus diganti atau diservis, ada sih bengkel langganan di daerah flyover Kranji belok kiri gitu. Kranji Bekasi. Jadi dia bisa istilahnya diakalin, maksudnya diakalin bukan dalam tanda kutip nakal, akhirnya tidak harus ganti baru, bisa dipres-pres lagi. Oh, di repair ulang lah gitu ya. Kalau rakstir dipres, dibuka dulu, ya lumayan lah perbedaannya daripada harus ganti baru. Ini kalau ada teman-teman makanya kondisinya ya, kita nggak tahu kan kondisi kayak gini dadakan. Nah, kita juga lagi nggak megang budget nih. Nah, bisa tuh kita repair dulu mungkin untuk dalam jangka waktu yang cukup lama, tapi kalau ada rezeki ganti-ganti aja langsung, amannya sih Kalau gitu ya. untuk sudah di servis tidak harus ganti spare part baru, ya lebih kurang untuk kalau pemakaian normal bisa sekitar 4 bulan 5 bulan lah masih awet. Habis di repair 4-5 bulanan masih Kalau awet. pemakaiannya apik dan awet ya. Kalau misalkan ya sambil ngumpulin duit lah ibaratnya, kalau mau ganti baru Ya, 4-5 bulan itu ngumpulin duit, nah ganti baru. Jadi ya kita kan nggak tahu namanya kondisi mobil, kadang-kadang ada aja lah jajannya gitu kan ya Om ya. Kalau kondisi mobil bekas ya dimaklumin lah kalau jajan-jajan kecil. Oke. Nah, tadi kan udah bahas soal kaki-kaki, pelek, bagusnya kita semua kondisi orisinal. Nah, ini buat sekarang kita ke ini Om, mau nanya-nanya kondisi eksterior soal segi fisik mobil. Nah, fisik mobil tuh body tuh kan kadang ada yang catnya belang atau banyak pedok lah, namanya pemakaian gitu kan. Ada pedok-pedok. Nah, kondisi ideal tuh buat kita ambil mobil yang kayak gimana sih Om? Apa takutnya kita kan nggak bisa, ini terlalu banyak pedok tapi kita anggap wah ini mah nggak apa-apa gitu. Nah, idealnya tuh seperti apa Om? Boleh ngasih tips-tipsnya Om? Idealnya kalau untuk eksterior bodi kendaraan secara luar kita bisa lihat dari bodinya, bisa kita ketok-ketok apakah bodinya udah dempulan, tebal atau masih kaleng istilahnya, masih orisinil. Dan juga dilihat dari tulang-tulang, lipetan-lipetan pintu, apron-apron tulang-tulang bodi, tiang-tiang, apakah bekas kena tabrakan atau masih aslinya. Kelihatan semua tuh, harus satu garis semua tuh Om ya? Ya, harus satu garis lurus. Kalau untuk baret-baret atau pengok asal tidak bekas tabrakan yang besar, masih bisa dimaklumin lah, wajar. Kondisi Jakarta, Bekasi, ya kitanya supirnya, kalau kitanya dalam keadaan normal, nyetirnya belum tentu orang lain juga normal. Kita hati-hati, belum tentu orang lain kan ya? Iya. Benar-benar tuh. Emang ya namanya di jalan prediksi susah sih ya. Iya, betul. Ya, kita hati-hati orang yang enggak. Terus juga tergantung dari tahun. Kalau misalnya tahunnya masih tahun 2 tahun ke bawah dari tahun sekarang, kalau bodinya untuk cat bodinya sudah banyak yang belang, sudah tidak banyak orisinilnya, ya harus dipikirkan Ulang lebih ya? dahulu ya. Jadi gitu ya. Kalau mobil masih muda ya 2 tahun sebelum kita mau beli mobil sekarang ini, kalau itu kondisinya udah belang-belang, banyak dempul, bodi udah tebel, mendingan jangan ya. Udah banyak cat-catan. Oke teman-teman otomotif, kayaknya review tips cari mobil second yang kebetulan Toyota Rush ini segini dulu. Nanti kalau ada yang mau nanya-nanya infonya jual beli mobil yang lainnya, bisa langsung kontak Om Anto. Nanti gua cantumin kontaknya Om Anto di deskripsi gua. Sekarang kayaknya gua mau pamitan nih. Kita sekalian pamitan sama Om Anto juga ya. Mudah-mudahan juga ini tips ini berguna buat teman-teman semua. Kalau yang mencari mobil second harus apa aja tuh yang diperhatikan. Om,
kayaknya nih cukup tipsnya nih. Ya nanti mungkin saya cantumin nama Om di deskripsinya buat temen-temen yang kali mau nanya-nanya. Ini kan kita kebetulan mobilnya Toyota Rush. Ya kita nggak tahu teman-teman ada yang mobil lain, merek lain, jenis lain segala macem. Ya mungkin pengen nanya-nanya, ini baiknya gimana sih? Nanti saya cantumin kontak Om ya di deskripsi. Oke Om ya. Oke, siap. Nah, ya udah sekalian saya pamitan ya Om. Ya, siap. Mudah-mudahan mobilnya cepat laku, Amin. sukses juga mobilnya, dagangannya segala macamnya lah. Di kondisi ini emang semuanya serba agak gitulah pokoknya pandemi ini. Ya Om, Oke. saya pamitan dulu. Mudah-mudahan berguna juga buat teman-teman otomotif. Info tadi kita dari segi mesin, bodi, interior, kaki-kaki sampai surat-surat segala macam, mudah-mudahan bermanfaat, berguna. Ya mudah-mudahan sehat selalu juga Om ya. Ya gitu loh Om. Siap. Makasih banyak Om. Sama-sama, Ya, Bro. sampai ketemu lagi di reviewan berikutnya. Siap. Mudah-mudahan kali ada tutorial atau tips apa poles body mungkin bisa infoin, kita bisa bagi-bagi sama teman-teman semua lah. Boleh, Ya. boleh. Oke Om ya, gitu dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, sekian dulu ya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Bye.